Di video sebelumnya, kita sudah berhasil menampilkan seluruh data filmnya dan memberikan opsi link lihat detail untuk melihat data lengkap dari film yang dipilih. Di mana saya sudah mengarahkan ke halaman detail.php yang membawa data ID-nya. Jadi kalau saya klik salah satu filmnya, maka dia akan ke file detail.php, ID-nya 2. Begitupun kalau saya melihat film-film yang lainnya. Tentu file detail.php belum ada, kita akan coba buat file baru untuk halaman detailnya. Namanya sudah kita siapkan, yaitu detail.php. Berarti kita tinggal buat di folder projectnya. Di sini kita klik kanan, new file, kita save, kasih nama detail.php. Tentu di sini kita harus lengkapin struktur HTML-nya mau seperti apa. Kita coba buat struktur HTML-nya, tanda seru lalu di tab, kasih judulnya detail movies. Terus di dalam body kita buat judul H3 untuk judul filmnya. Intinya kita akan coba buat struktur elemen HTML seperti ini. Jadi silakan teman-teman buat beberapa elemen di dalam body untuk menampilkan data lengkap dari movies yang dipilih. Kurang lebih seperti ini strukturnya, dan kita juga mau ngasih sedikit style CSS yang mana seperti di halaman sebelumnya kita mau bodinya kita kasih jenis tulisan sans serif, marginnya sekitar 10%. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian halaman detail, setelah kita klik link detailnya, kita akan dapat data atau halaman detail dari movies yang kita pilih. Tentu datanya masih statis, kita akan coba ubah sesuai dengan ID yang dikirimkan. Nah, sebelum itu, yang terakhir kita coba tambahkan 2 link untuk mengubah data serta link untuk hapus data. Jadi kedua link tersebut kita taruh di halaman detail. Pertama, aksinya adalah edit. Kedua, kita buat lagi link berikutnya untuk hapus data. Kita bisa lihat hasilnya. Kalau sudah seperti ini strukturnya, kita tinggal buat tag PHP di bagian atas. Kita akan coba melakukan request ke dalam database. Tentu yang pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah koneksi ke dalam database supaya kita bisa lakukan query. Jadi sama seperti sebelumnya, kita lakukan koneksi, kita copy paste aja baris 3 sampai baris 4, kita paste di sini. Ini langkah pertama. Jadi satu file harus ada data koneksinya supaya kita bisa jalanin atau melakukan request meminta sesuatu ke dalam database. Nah, setelah kita melakukan koneksi, langkah pertama kita harus ambil dulu ID dari URL-nya. Karena tadi kita sudah ngirim sebuah ID di mana ID ini akan kita ambil. Nah, cara ngambil di dalam PHP kita bisa pakai $_get. Jadi ini perintahnya, perintah PHP untuk ngambil data ID di dalam URL. Jadi yang kita mau di sini kita simpan ID-nya ke dalam sebuah variabel, lalu kita ambil get kurung kotak ID. Sesuaikan dengan nama atau data yang dikirimkan. Jadi get ini adalah tanda tanya setelah nama filenya. Jadi tanda tanya ID. ID ini adalah get ID. Get ID-nya adalah 1. Kalau saya pilih film yang kedua, maka ID-nya sama dengan 2. Artinya get ID sama dengan 2. Tentu nama get-nya itu bebas, tergantung yang teman-teman buat. Misalnya saya di sini buat ID movie, berarti get-nya adalah ID movie. Jadi kita harus ganti get-nya jadi ID movie. Kita ambil nama ini dengan perintah get. Jadi namanya harus sama. Jadi kalau teman-teman echo di bagian PHP-nya, kita echo ID, kita akan dapat nilai ID-nya. Jadi kalau saya masukkan di sini 10, maka ID movies-nya adalah 10. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan ID dari link URL yang dikirimkan. Nah, setelah itu kita sudah bisa menjalankan query atau melakukan request query berdasarkan ID yang terpilih. Saya
balikan lagi menjadi ID. Intinya teman-teman harus samakan dengan variabel yang sudah teman-teman buat di sini, yaitu variabel get. Get itu variabel yang berada di dalam URL. Untuk melakukan query seperti biasa, kita tulis perintahnya mysql underscore query. Ada dua parameter. Pertama adalah data koneksinya, lalu yang kedua adalah string query-nya. String query-nya masih menggunakan sintaks select. Select bintang from tabelnya movies, di mana where ID-nya itu harus sama dengan ID yang dipilih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita simpan hasil query-nya ke dalam variabel result. Terus kita buat variabel movie untuk single data, di mana kita akan jalankan mysql fetch underscore assoc untuk mengubah bentuk query-nya menjadi bentuk array. Kita simpan resultnya. Terus seperti biasa, kita coba vardam $movie dari request yang kita kirimkan. Kalau teman-teman save, kita lihat hasilnya. Kita back dulu, kita refresh, kita lihat film yang pertama, kita klik. Nah, kita dapat film Joker untuk film yang pertama. Jadi kalau saya kembali lagi pilih film yang kedua, maka film Avenger akan tampil sebagai film dengan ID yang kedua. Jadi sampai di sini sudah oke. Kita tinggal tampilkan satu persatu ke halaman HTML-nya. Karena kita sudah buatkan satu variabel namanya movies, berarti movies adalah data array-nya. Kita tinggal akses satu persatu nama kolom atau nama key yang ada di dalam table movies. Kita tulis di bagian H3 PHP tag, kita buat seperti ini, echo $movie kurung kotak, karena asosiatif kita tulis title. Begitupun untuk tahunnya, kita tampilin satu persatu, mulai dari judul, terus ada tahun terbitnya. Begitupun untuk genre, description, ada direkturnya. Nama-nama ini harus sama dengan nama-nama kolom, jadi pastikan nama-namanya sudah benar. Kita tampilkan untuk yang release date-nya. Kita coba save, kita jalankan. Kita pilih film yang lain, kita klik. Nah, hasil datanya sudah dinamis sesuai dengan film yang teman-teman pilih. Nah, tinggal teman-teman boleh kasih link untuk bisa kembali ke halaman utamanya. Kita buatin satu link lagi untuk kembali ke movies. Ini kita tentukan namanya index.php. Nanti untuk dua link ini kita coba buat edit.php dan hapus.php. Kita akan coba buat di video selanjutnya. Untuk saat ini kita sudah berhasil. Kita refresh, kita bisa kembali ke halaman utamanya. Kita lihat, kita bisa kembali. Oke, sejauh ini kita sudah berhasil menampilkan seluruh data movies beserta fitur untuk melihat data lengkap dari movies yang kita pilih. Sampai jumpa di video berikutnya.